Entrepreneur Festival 2013. Let's inspire and be inspired. Sebenarnya dengan terjadinya krisis moneter ya di dunia, kemudian kita sempat merasakan ya tahun 98, sebenarnya semangat entrepreneurship sudah mulai muncul karena orang sadar ternyata sebagai profesional mereka ternyata nggak aman. Dulu kan pilihan orang-orang yang aman itu adalah bekerja karena ada gaji tetap, tetapi even yang seperti itu pun ternyata tidak aman, ya kan? Artinya kan aman itu menjadi relatif. Nah, bagi mereka pencari aman sebenarnya memulai usaha itu adalah sesuatu yang aman. Ya karena ketika dia sudah tidak dianggap memiliki value di perusahaan, dia setiap saat bisa dikeluarkan. Kan begitu. Oleh karena itu muncul gerakan-gerakan atau mulai banyak anak-anak muda yang mulai bersadaran. Ya, baik mereka yang sudah pernah bekerja atau yang sekarang kan udah mulai muncul di kalangan-kalangan anak muda ya, mulai dari mahasiswa. Banyak pihak yang juga sudah mulai mengedukasi dari pemerintah maupun kalangan-kalangan organisasi seperti HIPMI dan apa yang dilakukan oleh Akamedia saat ini kan juga dengan Entrepreneur Festival sebenarnya mengedukasi dan menguatkan mereka-mereka yang memilih nanti jalur mau ke entrepreneur dan dibantu dengan banyak contoh sukses. Ini sebenarnya banyak menjadi trigger ya buat anak muda agar mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bayangkan dulu kita di era mungkin 80-90-an orang cuma tahu entrepreneur itu ya paling enggak kepala 5 lah gitu. Kepala 4 itu dianggap muda banget kan gitu. Nah sekarang 22 tahun udah miliarder kan gitu. Ada yang baru belasan tahun udah miliarder. Ya, jadi ini juga akhirnya mengencourage banyak orang-orang akhirnya memilih jalur ini. Memang ini suatu hal yang challenging di mana market berubah, kompetitif juga berubah. Dulu jual sabun nggak usah pakai merek laku, sekarang nggak bisa. Jadi ini melahirkan banyak entrepreneur muda yang kreatif, tangguh, punya spirit yang luar biasa. Akhirnya menurut saya di Indonesia ini sekarang entrepreneur itu bukan menjadi sesuatu yang sulit lagi ya menurut saya, karena udah banyak resource, kemudian peluangnya udah banyak, baik dari lembaga pembiayaan juga udah mulai banyak membantu, media udah banyak mengedukasi, organisasi sudah banyak memberikan support yang luar biasa, pemerintah juga banyak program-program tentang entrepreneur dan lain sebagainya. Saya pikir ini momen yang tepat bagi tumbuh berkembangnya entrepreneur tangguh muda Indonesia. Memang pada awalnya itu dimulai dengan awareness ya, mulai dengan kesadaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Akamedia yaitu Marketplace hari ini juga bagian dari membangun awareness sebenarnya. Kan kita tidak juga berharap terlalu banyak orang yang datang 1-2 hari ikut seminar maupun workshop akhirnya dia langsung switching gitu. Kita tidak berharap seperti itu, tapi paling enggak bagi mereka yang baru mulai pencarian, mereka sudah mempunyai figur, dia punya role model, dia punya target, dia punya impian dan lain sebagainya. Akhirnya membuat planning dia dari sekarang udah dia persiapkan. Jalurnya mau apa, usahanya mau apa, spesialisasi apa yang saya mau siapkan, industri apa yang saya mau masuki dan lain sebagainya. Sebenarnya membuka wacana dia. Makanya tadi dasarnya awareness. Ketika awareness dia muncul, baru tahap berikutnya adalah dia mesti mempersiapkan apa-apa aja. Contoh saya bilang dulu, 20 tahun yang lalu, orang bilang leadership itu adalah given. Tapi sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan leadership. Artinya, leadership itu bisa dipelajari. Sama, 30 tahun yang lalu, orang menganggap manajerial itu adalah talent. Tapi sekarang di semua perusahaan punya training tentang managerial skill. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa entrepreneurship itu juga bisa dipelajari. Jadi bukan berarti talent, belum tentu itu given. Banyak orang yang dasarnya nggak punya garis keturunan pengusaha, nggak punya riwayat melakukan wirausaha, tapi akhirnya melalui proses pembelajaran sedikit demi sedikit bergaul dengan orang yang tepat, punya mentor yang baik, masuk ke industri dengan timing yang tepat, dengan kreativitas yang baik, akhirnya mereka bisa menjadi entrepreneur yang baik. Jadi menurut saya yang kedua, yang pertama awareness, yang kedua dia mesti mulai ciptakan ciptakan kompetensinya. Mesti ada kompetensi.
Jangan cuma modal nekat. Ya, nah yang tadi Mbak bilang itu, kenapa banyak orang memulai, dia baru awareness, dia langsung terjun. Nah, ini berbahaya. Tanpa persiapan yang baik, ini juga akhirnya jadi gambling. Tanpa persiapan yang baik, akhirnya membuat mereka masuk ke sebuah industri yang sangat keras persaingan ini dengan miskin persiapan. Nah, tadi tahap kedua, dia mesti siapin kompetensinya apa. Nah, nanti baru dengan adanya kompetensi, nanti baru peluang akan banyak muncul lah. Iya, nanti termasuk kita ngomong integritas dan lain sebagainya. Akhirnya nanti peluang bisa mengalir dengan sendirinya. Saya mau katakan, di dalam setiap pelatihan saya sering sharing, saya sering bertanya ya. Orang bilang kalau mau bisnis tanpa modal mungkin nggak? Bisnis tanpa modal mungkin nggak? Saya bilang tidak. Nah, kita mesti sepakat dulu yang dimaksud dengan modal itu apa. Oke? Satu, saya mau katakan bahwa modal tidak melulu tentang uang. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisnis harus pakai modal? Saya katakan harus. Kalau ada pertanyaan apakah bisnis bisa tanpa modal? Saya bilang nggak bisa. Tetapi apakah bisa bisnis tanpa uang? Saya bilang bisa. Oke? Nah, bedanya di mana? Ya tadi saya mau katakan bahwa modal tidak melulu tentang uang. Modal itu termasuk selain uang juga ada namanya kompetensi, kemampuan kita. Modal itu juga termasuk nama baik kita, integritas kita. Seberapa orang percaya sama diri kita, ya kan? Modal itu juga termasuk network. Nah, hari ini marketplace bisa ngundang banyak pembicara-pembicara, bisa ngundang banyak tokoh-tokoh. Itu kalau bukan network apa namanya? Ya, kalau kita sengaja ngundang tanpa network yang baik belum tentu mau dilakukan. Nah, dengan adanya network, dengan adanya integritas, dengan adanya kompetensi, kemampuan, dan plus modal, ini perfect. Nah, tadi keempat inilah yang saya sebut dengan modal. Nah, ada orang bilang, kok tadi tanpa uang dengan tiga ini bisa nggak? Bisa, karena saya punya beberapa usaha tanpa uang. Nah, saya katakan sederhananya begini. Kalau kita punya 3 orang, yang satu punya uang, tapi dia tidak punya network, dia tidak punya keahlian. Oke? Dia berjumpa dengan temennya yang punya network, tapi nggak punya modal dan nggak punya kemampuan, tapi punya network. Dia gaul di sana sini, gaul di sana sini. Orang ketiga nih punya kemampuan, tapi miskin network dan miskin modal. Oke? Nah, pertanyaan saya, ketiga orang ini, yang satu punya modal, yang satu punya network, yang satu punya kemampuan, boleh nggak join? Boleh nggak join? Nah, ketika dia join, artinya yang punya network nggak pakai modal dan nggak pakai kompetensi kan? Dan sebaliknya, orang yang punya kompetensi nggak pakai modal dan nggak pakai network kan? Dan orang yang punya uang nggak pakai network dan nggak pakai kompetensi kan? Bisa nggak mereka join? Sekali lagi, bisa banget. Hari ini di bisnis manapun tidak ada satupun pebisnis yang bisa berhasil tanpa sinergi, tanpa kerjasama. Sekarang bukan zamannya konglomerasi seperti zaman dulu, di mana bisa dimonopoli. Hari ini pasar bergerak dengan bebas. Konsumen udah cerdas. Konsumen punya pilihan yang luar biasa. Ketika dia tahu dia di-cheating, ketika dia tahu dia ditipu, dia dipermainkan, dia dengan mudahnya pindah. Nah, hari ini sebagai produsen, sebagai pemilik bisnis, kita nggak bisa menguasai semua hal dengan sendirian, nggak bisa. Hari ini kita mesti bersinergi, ya kan? Jadi di bisnis manapun hari ini kita mesti bersinergi, baik dengan supplier kita, baik dengan tim kita di internal, termasuk dengan konsumen, kita mesti bersinergi. Dan beberapa bisnis bahkan juga mereka mesti bersinergi antara saingan. Ini yang ada yang namanya co-branding, ada yang namanya macam-macam strateginya. Nah, hari ini nggak bisa sekali lagi. Jadi jangan takut persaingan, jangan takut kompetisi. Ya, dengan ada yang join, biasanya tadi dengan masing-masing punya value, itu biasa bawanya sinergi. Untuk para pengusaha muda atau calon pengusaha, saya punya tips, yaitu 4B ya. Jadi untuk menjadi pengusaha yang hebat ada 4B. Yang pertama, dia harus berani.
Artinya apa? Berani bermimpi, berani punya target, berani memaksa diri. Jadi yang pertama itu mesti berani. Banyak orang punya peluang, banyak orang punya pilihan, tapi karena dia tidak berani, takut resiko, takut ini itu dan lain sebagainya, akhirnya banyak peluang itu lewat begitu aja. Jadi yang pertama adalah berani. B yang kedua adalah apa? Belajar. Ya, banyak orang di pencapaian tertentu dia berhenti belajar, dia merasa dirinya hebat, dia merasa tidak butuh orang lain, akhirnya dia berhenti belajar. Oleh karena itu B yang kedua sangat penting bagi kita untuk mau terus rendah hati. Rendah hati agar apa? Agar kita bisa menyerap banyak ilmu dimanapun kita berada, di tempat keramaian umum, di halte bis, di tempat parkir, kita bisa belajar sama siapa aja. Oleh karena itu yang kedua, B yang kedua adalah B yang belajar. B yang ketiga, jangan lupa kita harus berjuang. Ya, banyak orang memang sekarang udah lebih cepat proses untuk mencapai sukses, tapi bukan berarti itu lebih mudah. Justru tantangan kita jauh lebih berat daripada 10 tahun yang lalu. Artinya kita harus fight-nya 10 kali lipat daripada pebisnis yang lalu. Nah, tanpa berjuang untuk mencapai kesuksesan itu adalah hal yang mustahil. Ya, jadi yang pertama berani, yang kedua harus belajar, yang ketiga berjuang, dan yang B yang terakhir jangan lupa kita harus belajar berbagi. Terlalu banyak kita mengumpulkan tanpa memberi, itu hukum alam juga bekerja nggak demikian. Contoh, kalau kita punya saluran air, kebayang nggak kalau saluran air itu nggak pernah ada saluran keluar, selalu masuk, apa yang terjadi? Luber, ya, banjir. Itu tak karena saluran pembuangan lambat daripada saluran penerimaan. Akibatnya apa? Banjir. Nah, oleh karena itu rezeki demikian. Jangan lupa kita harus juga sebagai seorang pengusaha, makanya sekarang ada CSR. Seperti hari ini, mengapa pengusaha-pengusaha hebat mau berbagi? Kenapa teman-teman yang udah sukses mau berbagi? Karena ini adalah bagian dari B yang terakhir, berbagi. Dengan demikian, niscaya dimanapun kita berada, kita akan jauh lebih sukses, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih hebat dari sebelumnya.